Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Akhirnya Kang Mas ya, IWP hari ini bisa ngeracik video tentang Veda ya, yang kemarin kita sudah racik di Portimao, dan di hari kedua ini baru IWP bisa ngeracik buat semuanya. Kita tes dulu ya. Ini nyala nggak? Belum, tar dulu. Kita cek. Oke, mic-nya aman. Nah, teman-teman semua, jadi hari kedua Harris, IWP baru bisa meracik video buat semuanya. Karena IWP masih memantau dan melihat. Apalagi di hari pertama kemarin ternyata kita mendapatkan informasi di mana Veda memang belum fokus pada lap time-nya. Veda ini ibarat pembalap yang memang masih baru, Cak. Ya, ibarat orang nih, Cak, yang mendapatkan mainan baru. Betul-betul berbeda. Motor yang sama tapi semuanya berbeda. Artinya, Cak, dengan DNA yang sama ya maksudnya, tapi secara detail racingnya, komponennya, feel ridingnya itu berbeda. Di mana Ibu sudah tegaskan kesampaian kemarin, sudah jelaskan kesampaian bahwa ini adalah Honda NSF 250 RW. Yang mana secara ECU-nya berbeda, menggunakan Del Orto yang lebih kompleks, yang lebih banyak banget settingannya, dan juga suspensi berbeda, menggunakan pengereman berbeda ya, menggunakan Brembo, dan kemudian juga sampai juga sudah tahu ya, sudah share sampai semuanya, sasisnya, swing armnya berbeda. Ini motor yang super presisi. Bagaimana titik breakingnya yang tidak sama dengan motor sebelumnya. Kalian tahu sendiri kan di Red Bull Racing sebelumnya ya teman-teman, Red Bull Cup, yang ternyata memang Veda memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga bisa juara. Dan sekarang ini menggunakan motor yang berbeda, ternyata Veda menunjukkan dia juga sangat luar biasa. Loh, kok Cak IWP pede sekali loh teman-teman semuanya. Kita kan selalu berbicara dengan data. Kita komparasikan dengan fair pastinya. Kita nggak boleh secara parsial, Kang Mas. Sebab kenapa? Ya ini musuhnya kan para Italiano, para Spanyol, Cak. Pembalap muda terbaik Spanyol dan juga Italiano, Mas. Mereka yang sudah ribuan kali mungkin di sirkuit Jerez ini. Beda dengan Portimao ya, Kang Mas ya. Jerez adalah sebuah sirkuit yang cukup lama dan digunakan latihan mereka-mereka para pembalap kecil ya, cilik dari Italia dan juga Spanyol. Ini adalah sebuah kondisi yang kita harus akui. Sementara Veda, teman-teman, baru 2 kali secara intensif menggunakan Jerez ini. Jadi kalau kita fair katakan, dengan motor yang kalah dibandingkan dengan KTM, saat ini teman-teman semuanya mengatakan bahwa Honda NSF secara kecepatan dan juga powernya itu kalah dibandingkan dengan KTM yang notabene dipakai oleh banyak pembalap sekarang ini. Tapi Honda NSF menang di kelincahan. Makanya kalau kita melihat secara detail untuk lap time-nya, kekuatan sektor per sektornya, rata-rata motor Honda kuatnya di tikungan sempit. Sementara kalau KTM itu lebih rata, Cak. Apalagi untuk top speed-nya. Ya, itu adalah sebuah fakta yang mana kita harus fair katakan, di mana Veda saat ini di posisi kemarin yang terpuruk di posisi yang cukup jauh. Dan lap time-nya di 1 menit 46. Sementara hari ini justru IWP terkejut, Kang Mas. Karena ternyata dia bisa mengungguli Brian. Ini kan gila, Mas. Ini kan gila. Nah, teman-teman, ketimbang kita berceloteh panjang lebar, IWP akan share ke semuanya detailnya seperti apa. Mendominasi para pembalap Asia lainnya dari Zen Mitani ataupun Hakim Danis ya, teman-teman. Yuk, kita akan bedah langsung seperti apa detailnya. Sama intip saja presentasi WP lap time-nya di sini, Cak. Ini adalah hasil dari Moto3 hari ini, Cak ya, di hari kedua di Jerez, dan teman-teman, IWP nggak akan nge-share ke semuanya untuk yang di hari pertama karena memang kita mendapatkan informasi bahwa di hari pertama ternyata Veda Ega masih berkutat otak-atik sasis dan lain sebagainya dan settingan-settingan, dan dia tidak fokus pada lap time-nya. Dan teman-teman harus tahu bahwa di hari pertama kemarin di Jerez ternyata Veda menorehkan waktu di 1 menit 46, tentunya ini adalah waktu yang memang cukup jauh dibandingkan dengan hari ini. Tapi tenang teman-teman semuanya, kita akan bahas pelan-pelan Kang Mas ya. Jadi kita akan mencoba untuk bedah yang pertama di hari kedua ini dengan waktu di jam 3. IWP langsung aja jam 3, Cak. Karena kalau nanti kita membahas dari pagi itu kelamaan banget, Cak. Nah, teman-teman, pada Harris Moto3 Official Test di hari kedua pastinya, Cak, dipastikan ternyata yang menguasai adalah Maximo Quiles. Ini adalah pembalap dari CF Moto Aspar Team yang menggunakan mesin KTM. Teman-teman jangan terkecoh, Cak. Jadi CF Moto ini memang brand Cina ya, teman-teman. Akan tetapi kita dapatkan konfirmasi bahwa secara motor ini sebenarnya adalah KTM, Cak. Makanya kalau kita membahas mengenai CF Moto di sini, identiknya adalah motor KTM, dan di sini tertulis adalah KTM. Jadi satu-satunya pembalap yang mampu mendobrak tembok 1 menit 44 adalah Maximo ini, Cak. Menorehkan lap time base-nya di 1 menit 43,932 detik pada lap ke-26 dari 37 lap yang dia lakukan. Dan teman-teman, ini adalah motor yang super fast. Begini aja, Cak, ternyata untuk CF Moto ini
ya yang dikatakan mesin KTM mampu tembus di top speed 218,6 km per jam. Gila Mas, ini kenceng banget Cak. Nah yang kedua adalah Adrian Fernandez dari Leopard Racing ya teman-teman. Dan teman-teman harus tahu pembalap yang menguasai dari 1, 2, 3, 4 hampir semuanya kita katakan adalah pembalap dari Spanyol dan Italia. Ini adalah pembalap yang sangat paham dan sudah melakukan putaran di Jerez mencapai ribuan kali. Kasarnya Cak ya. Makanya teman-teman jangan kaget kalau penguasa di Jerez adalah para pembalap Spanyol ataupun Italia yang sudah dari orok dari kecil Mas bahasanya menggunakan atau ngetes sirkuit ini sebagai latihan buat mereka. Makanya teman-teman yang menguasai 1, 2, 3 adalah Spanyol dan Italia, termasuk juga Guido Pini Cak yang kemarin menguasai, sementara Adrian Fernandez juga menguasai juga. Dan kalau kita perhatikan lap time-nya di 1 menit 44, satunya 1 menit 44, 414. Lalu keempat, 5, 6 dan sebagainya rata-rata adalah pembalap dari Argentina dan Spanyol, ada Australia ada juga ya Joel Kelso. Dan di sini Cak, ternyata Veda kita lihat hanya nangkring di posisi ke-21 Kang Mas. Yes, ini adalah posisi yang mungkin pasti komennya, ini mah lambat banget nih Veda nih. Nah ini Cak yang IWP ingin tekankan ke samping semuanya ya, bahwa Veda Pratama sebutannya di sini Kang Mas, bisa kita katakan super fast, sangat luar biasa adaptasinya. Saya harus tahu di hari pertama Veda menorehkan waktu 1 menit 46 detik teman-teman. 1 menit 46 sekian detik, dan di hari kedua dia sudah mampu merangsek lebih cepat 1 detik. Jadi 1 menit 45,606 detik. Ini adalah penekanan bagi sampean semuanya ya dari IWB. Dan sampean harus tahu bahwa untuk di posisi 21 ini Veda terpaut 1,6 detik. Ingat Cak ya, saya mencatat di sini ya. 1,674 detik dibandingkan dengan pembalap terkencang Maximo Quiles. Ya, ini adalah salah satu angka sebenarnya tidak terlalu jauh. Walaupun demikian Veda improve teman-teman ya. Jadi di sini Cak, bahkan Veda juga lebih unggul dibandingkan dengan Jen Mitani sekalipun yang tersiok-siok di posisi 24 Cak di sini Cak, sesama Honda Tim Asia, sesama menggunakan motor yang sama maksudnya Cak. Dan Jen Mitani menorehkan waktu 1 menit 46,271 detik, dan ini adalah angka yang cukup jauh dibandingkan dengan Veda pastinya. Bahkan Cak, Hakim Danis dari Malaysia yang menjadi salah satu ya saingan di Asia Tenggara Kang Mas, yang menggunakan motor berbeda, menggunakan motor KTM yang notabene dikatakan lebih kuat akselerasinya, powerfulnya. Dan teman-teman ternyata Hakim hanya nongkrong di posisi ke-26 atau terpaut cukup jauh, di mana Hakim Danis menorehkan best lap di 1 menit 47,738 detik ya. Jadi teman-teman di sini kita coba torehkan, sampean perhatikan dulu dari sini ya IWB sebelum kita melangkah ke nextnya, di mana lap time dari Veda adalah 1 menit 45,606 detik, dan kemudian Zen Mitani di 1 menit 46,271 detik, lalu di 26 adalah Hakim Danis. Ini adalah rookie Cak. Sekali lagi mencatat ya teman-teman, ini adalah rookie. Rookie artinya mereka baru megang motor ini, motor Honda NSF ini, termasuk juga Hakim pastinya ya. Akan tetapi teman-teman, memang kalau kita melihat dari sejarahnya Red Bull Cup ya teman-teman semuanya, motornya berbeda dibandingkan dengan Moto3. Motor yang sangat-sangat berbeda dari ECU-nya, sasisnya dan semuanya, dan feel dari motor memang pasti yang berbeda. Akselerasinya kuat, brakingnya juga harus kuat. Dan ini kita temukan ternyata Veda di hari pertama, di jam 3, Veda bisa mengungguli semua lawan-lawannya dari Asia, ya Zen Mitani dan Hakim Danis. Dan kalau kita perhatikan di sini memang Veda kalah dibandingkan dengan ya Yamanaka pastinya Cak, yang memang sudah pengalaman. Dan kita lihat di sini Cak, dari tim-tim yang ada teman-teman ya, dan rata-rata yang menguasai memang para pembalap dari Spanyol dan Italia. 1, 2, 3. Nextnya kita lihat ya, bagaimana lap time dari Veda dari 1 menit 45,606 detik. Apakah improve? Kita lihat di sini Cak. Nah teman-teman, setelah itu kita lihat ternyata Veda bisa langsung melejit di angka 1 menit 44,968 detik. Artinya Veda bisa memangkas waktunya setengah detik lebih ya, dimana kalau kita kalkulasi berarti Veda bisa mengoreksi lap time-nya lebih cepat 0,6 detik. Kita lihat di sini Mas ya, Maximo Quiles masih menjadi pembalap terkencang, dan Adrian Fernandez di sini dari Leopard Racing masih menjadi pembalap terkencang. David Munoz juga akhirnya menggeser Pini yang harus puas di posisi keempat. Akan tetapi kita melihat pergerakan dari Veda ya, yang sebelumnya kita lihat di sini Cak ya,
di angka 21 posisinya melejit ke posisi 16, teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah kejutan bagi kita semuanya mengingat VEDA informasinya menorehkan waktu ini pada lap ke-46 Cak ya dari total 47, dan ini artinya VEDA memang memiliki kekuatan, memiliki kemampuan bagaimana VEDA bisa menorehkan best lapnya ketika menggunakan juice tire. Itu penting sekali Cak. Artinya dia memiliki kekuatan manajemen tire yang bagus dan dia secara feeling ternyata masih mampu membuat best lapnya dengan menggunakan ban yang sudah terpakai cukup banyak. Di sini VEDA Cak menorehkan 1 menit 44,968 detik, artinya terkoreksi hampir 0,6 detik ya, dan dia dari sebelumnya terpot 1,6 detik dibandingkan dengan Quiles. Ternyata sekarang untuk di jam ke, ini dia Cak jamnya, ke jam 4, VEDA improve lagi dan menorehkan waktu yang sangat tajam dan terpaut lebih dekat lagi memangkas 0,6 detik dibandingkan dengan Quiles. Ini gila Mas. Dan top speed dari Vega 215,5 km per jam. Artinya memang dia menjadi pembalap yang memiliki top speed cukup tinggi dengan mesin Honda, yang artinya pula sepertinya VEDA mampu membuka gas lebih cepat. Dan ini adalah kuncinya Cak. Pada last corner di straight biasanya untuk meraih top speed tinggi maka harus bisa keluar dari tikungan secepat mungkin, dan ini terbukti VEDA akhirnya bisa menorehkan waktu yang sangat tajam dan nongkrong di posisi ke-16. Kita intip sekarang ya Cak ya. Nah, pada penutupan akhirnya final teman-teman semuanya, Quiles masih menjadi pembalap tercepat. Kemudian kedua ternyata Scott dari Green Power bisa masuk kedua, lalu Fernandez harus puas ketiga dan Pini keempat teman-teman semuanya, dan kemudian kita lihat di sini VEDA nongkrong di posisi 17 dengan 1 menit 44,968 detik yang artinya improve-nya sangat tajam. Nah, teman-teman, IWP akan komparasikan kesampaian biar tercerahkan pula ya. Posisi dari Zen Mitani semakin terpuruk Cak di sini Cak. Nah, komparasinya kita nggak usah jauh-jauh yang terlalu tinggi ya teman-teman semuanya. Bahkan kalau kita perhatikan Yamanaka pun Cak dari KTM juga harus mengisi posisi 19. Yang mengejutkan bagi kita semuanya adalah Brian Uriarte yang ternyata di bawah VEDA Cak dengan gap 0,1 detik. Ini luar biasa menurut IWB karena bagaimanapun Brian dari Red Bull KTM Aju ini adalah salah satu talenta dari Spanyol yang sangat dipandang Cak. Ternyata di sini kita lihat VEDA mampu mengungguli, artinya secara skill memang VEDA bisa berjaban dengan para pembalap Spanyol ataupun para pembalap top di sana Cak. Dan kita lihat di sini ya komparasinya dengan jelas sekali bagaimana Zen Mitani yang hanya mampu walaupun improve ya Cak ya, improve ya teman-teman, Hakim pun improve, Zen pun improve, tapi tidak cukup untuk mengejar kekuatan dan kecepatan VEDA. Kita lihat seperti apa ya komparasinya teman-teman. Ini adalah perbandingan grafik yang IWP ingin share sambil semuanya, progress lap time. Dan memang teman-teman kalau kita melihat komparasi ya dibandingkan dengan hari pertama, VEDA ini sudah memangkas totalnya 1,6 detikan ya. Jadi kalau di hari ini VEDA memangkas sekitar 0,638 detik. Dan Zen Mitani mencoba untuk step by step ya, improve dikit di 0,321 detik. Yang sangat banyak sih malah Hakim Danis Cak, di mana Hakim bisa memangkas waktunya 1,534 detik dibandingkan dengan di early session. Akan tetapi tidak cukup Cak, soalnya memang pace para pembalap ini luar biasa di hari ini, dan kita lihat bahwa ternyata juga kecepatan dari VEDA sangat konsisten di angka 1 menit 44. Dan ini harus menjadi catatan buat kami semuanya Cak ya. Karena memang VEDA secara simulasi race-nya bisa kita katakan pace-nya melebihi Zen Mitani ataupun Hakim Danis. Jadi bukan level mereka saat ini Cak. Kita lihat bahwa Zen Mitani pun secara kecepatan rata-rata di 1 menit 45, sementara Hakim Danis bisa hanya dinangkring di posisi 1 menit 46-an, dan sementara VEDA sudah berada di rentang para pembalap top Spanyol di 1 menit 44. Nah, jadi ngono Kang Mas ya. Teman-teman semuanya, pastinya perjalanan VEDA masih sangat panjang. Kita nggak boleh terlalu pongah, kita nggak boleh terlalu memuji-muji, tapi memang kita sangat berharap pastinya, dan kita juga sangat pede VEDA akan beda dibandingkan dengan para pembalap sebelumnya. Karena ya pembalap dari Gunung Kidul ini talentanya cukup menonjol Cak, kalau kita perhatikan. Walaupun dengan big bike agak beda ya. Karena big bike ini dibutuhkan pengendalian yang berbeda, karena badannya kan kecil nih VEDA. Jadi kalau kita lihat VEDA dengan engine kecil, memang sangat kuat sekali Cak. Dan teman-teman, per jam 3, sebenarnya kalau kita melihat performa dari VEDA memang cukup menonjol. Di mana VEDA sudah unggul 0,6 detik dibandingkan dengan Zen Mitani. Ya, itu adalah
salah satu kekuatan yang kita tidak bisa pungkiri dengan motor yang sama, dengan tim yang sama, dia unggul yang cukup lebar di jam 3. Dan dilacak pada saat penutupan atau sudah the end of the practice maksudnya, ternyata gapnya malah semakin melebar, di mana Veda makin improve dan improve dengan gap mencapai 0,9 detik. Ini adalah fakta ya teman-teman semuanya. Fakta di mana Veda secara skill, talenta, kita perlu berikan acungan jempol. Dan tentunya fakta bahwa Veda lebih cepat 1,2 detik dibandingkan dengan Danis, ini adalah sebuah keunggulan yang patut kita perlu apresiasi lagi. Karena kenapa? Ya Danis menggunakan mesin KTM yang notabene katanya lebih kencang dibandingkan dengan Honda NSF. Ini adalah perjalanan yang sangat panjang, Cak. Dan ingat Kang Mas ya, Veda kalau kita lihat juga memiliki stamina yang sangat bagus, di mana hari ini secara total tercatat Veda sudah memutari Harris selama 73 putaran. Dan dia pada akhirnya mampu menorehkan base lapnya ke lap ke-65. Ya, kalau kita lihat lap untuk torehannya, berarti memang Veda ini fokus untuk mencari kekuatan dari bannya, Cak. Melihat bagaimana reaksi ban ketika sudah aus, dan faktanya adalah ternyata Veda mampu menorehkan waktu yang super cepat ketika sudah menggunakan ban yang terpakai atau used tire. Target yang sekarang ini realistis adalah Veda mencoba untuk ke 15 besar. Apalagi teman-teman secara spek motor kita harus katakan secara fair bahwa KTM memang super strong. Dan itu adalah tantangan bagi para pembalap Honda semuanya. Apalagi ada nama-nama yang juga super fast kayak Maximo Quiles yang kita katakan memang wow, ini luar biasa. Di mana dia satu-satunya pembalap yang mampu menjebol tembok di 1 menit 44 dengan 1 menit 43 930 detik. Ini adalah sebuah challenge ya tentunya bagi Veda untuk mencoba, ya nggak usah menang-menang dulu lah. Yang penting cari pengalaman, kemudian merangsek ke 15 besar. Kalau memang memungkinkan, ya nantinya 10 besar itu aja. Nggak usah muluk-muluk dulu, tapi yang jelas kalau sampai nanya, memang fix IWB katakan Veda adalah Raja Rookie Asia. Itu aja, Cak. Ya, itu adalah fakta bahwa memang hari ini Veda menunjukkan kecepatannya, talentanya, super adaptasinya luar biasa. Dan dia adalah pembalap yang super presisi. Dan memang Cak, ketika kita melihat dari beberapa data, Veda ini memiliki kekuatan untuk lead brake. Itu yang harus kita tekankan di sini, Cak. Dia bisa keluar tikungan dengan cepat. Itu adalah modal untuk mencapai top speed tertinggi. Dan hari ini kita bisa lihat bagaimana Veda masuk klasifikasi top Honda untuk top speed-nya. Dan kemudian juga informasinya Veda kuat pada sektor 1 dan 2. Di sana Veda memiliki kecepatan karena lead brake-nya sangat kuat. Kalau kita perhatikan, Veda ini masih ada PR pada sektor ketiga. Di sektor ini memang dibutuhkan keberanian yang sangat kuat, kejelian yang sangat kuat, mengingat ini adalah Harris yang bisa saja pembalap nge-push dengan rebah super ekstrim. Akan tetapi ingat Kang Mas ya, ini adalah new bike, ini adalah new bagi Veda dengan status di Moto3, yang mana para rivalnya adalah the best rider dari Spanyol Italia. Jadi kita tunggu Kang Mas seperti apa kiprah dari Veda. Silahkan komen di bawah, Cak. Kira-kira sama pede nggak Veda bisa merangsek depan at least 15 besar atau mungkin 10 besar? Sama komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau suka video ini, semua like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat